Oh, tapi bayaran ya kan? Nah ini nih, Iya. nih ya, kita lagi syuting nih ya. Iya, asik. Langsung. Oh, enggak, ini kan podcast pertama kita nih ya. Jadi ya dimaklumin aja polos semua ini belum ada apa-apa. Jadi kita minta dukungan dulu. Hari ini kita mau ngomongin apa? Kita memperkenalkan dasar aja. Memperkenalkan diri aja. Perkenalan diri dulu dong lu. Boleh. Iya. Baik. Kapan banget ya? Kameranya di mana? Kameranya di mana? Kamera mana? Ini dulu. Rido dari Samsat Kelapa 2, Kabupaten Tangerang. Halo, saya Satya Wardani, biasa dipanggil Dani. Saya tugasnya di Samsat Serpong BSD. Kepala suku. Halo, saya Ardi, saya sebagai penanggung jawab bidang teknik. Hai, tahu kameranya mana nih? Sini dong. Saya Shera, saya penanggung jawab Samsat Ciputat. Halo guys, nama gue Fuad. Gue sebagai penanggung jawab Samsat Balaraja, sering panggil Big Fu. Gua wasitnya ya. Ada mereka. Gua wasitnya mereka. Nah, jadi di podcast ini kita sebenarnya mau ngobrol-ngobrol aja ya. Kita ngobrolin soal mungkin teman-teman kan apa ya, masih ada yang nggak paham soal jasa raja itu apa. Berarti tugas kalian nih, kalian sama semua kan ya? Berarti kita nih di jasa raja semua nih, kita di jasa raja semua. Terus kita mau sharing sebagai penanggung jawab Samsat, ya kan? Tugasnya ngapain sih? Gitu. Ngapain dong? Masa lu? Sebenarnya kalau ngomongin soal tugas, Yang kemarin lu ngapain aja nih? iya, kita ada beberapa tugas sih sebenarnya kalau kita dici lumayan juga ya. Hari-hari kita tuh ada yang namanya survei. Kalau ada kecelakaan, ya, kemudian kita lihat kecelakaannya kebetulan masuk wilayah kita. Jika memang diperlukan untuk survei keabsahan dari TKP-nya, ahli warisnya, kita langsung survei itu bagian dari kegiatan petugas Samsat juga. Kemudian kita juga mengutip SW di KLJ di Samsat, yang uangnya kita input, kita kembalikan ke masyarakat dalam bentuk santunan. Gitu. SW di KLJ itu kalau ada yang belum tahu, sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dan jangan lupa masyarakat juga nih jasa raja buat jasa marga. Oh iya. Kadang-kadang masih ada orang yang Banyak ya? Iya, Lu jasa masih raja. sering ini nggak sih? Masih sering Mas. Asli Pak, masih banyak Pak. Kan Pak belum lama nih Pak ya, ada wajib pajak yang datang nanya nih, emang dia udah kayak over 50 gitu, udah senior banget. Dia nanya, tiba-tiba kalau SJR dia nanya, Pak, ini saya apa ya? Kok saya ada bayar SWDKLJ? Saya biasanya tiap tahun nggak ada loh bayar SWDKLJ. Bahkan dia nggak tahu, padahal dia tiap tahun nggak mungkin dong, karena kan bagian dari PKP-nya, Jadi masih banyak orang yang nggak tahu tentang jasa raja. Ngapain sih kita kasih tahu ya? Betul juga gini Pak, kaitan dengan SWD KLJ, mereka ada juga kaget. Kok di Samsat ada jasa raja? Iya. Mereka hanya tahu Samsat itu polisi, gitu. Samsat polisi, kok jasa raja? Nah di situ kita bisa menerangkan mereka bahwa ada SWD KLJ yang kita kutip, yang dananya nanti kita balikan dalam santunan. Sekarang ini kalau gue lihat juga ya, udah banyak yang dilakukan oleh terutama direksi kita ya, untuk membranding jasa raja sehingga masyarakat tahu. Dari hal kecil misalnya, ya pembuatan iklan-iklan yang dulunya ada di televisi aja, sekarang di sosial media kita udah banyak ya. Sehingga orang bisa tahu. Kemudian Masif di sosial media. Sosial media juga masif banget. Dan kita juga masing-masing pegawai punya tugas untuk mengiklankan jasa raja juga, sehingga alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah walaupun masih ada tapi udah nggak sebanyak dulu lah, salah paham. Dan semua kegiatan kita juga kalau Jasper mau tahu ya di sosial media ada IG-nya. Iya. Aktif ya di sosial media. Jasa itu apa sih? Kita ngapain aja itu ada. Nanti di jasa raja Tangerang misalnya, atau jasa raja yang di kota lain ya kayak gitu. Nah kalau teman-teman nanya nih, ini duit mereka bayar pajak nih dipakai buat apa? Tuh, coba jelasin deh. Judul bayar pajak. Bayar pajak
SW ini. Oh, iya. Wah, Nah, SW. sebenarnya Jasfriend, Jasa Raja itu kan perusahaan yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan santunan kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas jalan raya. Jadi kita memang benar-benar asuransi sosial yang tugasnya untuk memberikan santunan kepada masyarakat itu yang uang itu didapat dari SWDK ini yang kalian kalau bayar pajak ke Samsat. Nah itu kita kelola, nanti itu akan dikeluarkan untuk bayar santunan kecelakaan. Terus juga tambahan informasi nih untuk teman-teman tahu bahwa kami juga uang yang kami kelola tidak melulu untuk Santunan. hanya biasanya kan ya. Iya. Dalam hal kita mencegah supaya masyarakat tidak melakukan kesalahan atau tindakan pelanggaran dalam berkendara, kita melakukan pencegahan dengan cara pemasang Rambu-rambu. kemudian mengingatkan masyarakat dalam Banyak berarti ya. spanduk. Dan itu juga dana dari SPDK itu bisa digunakan untuk itu juga gitu. Ya artinya nggak cuma bersatuan aja, pencegahannya juga kami lakukan. Ada. Kalau saya ada masyarakat tanya itu kecelakaan apa sih yang dijamin nih? Kecelakaan apa sih yang dikasih? Ya memang dari jasa sendiri sebenarnya nggak ingin ya masyarakat itu luput dari pembayaran santunan atau haknya itu hilang dari pemberian santunan jasa harja gara-gara tidak tahu. Makanya tadi seperti Mbak Dari bilang ada banyak kegiatan jasa harja di sosmed gitu ya, sehingga masyarakat bisa tahu itu bahwa jasa harja itu bisa memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas di jalan atau alat angkutan penumpang umum. Jadi kalau kita naik angkutan umum di darat, di laut atau di darat itu udah dijamin dari ongkos yang kita berikan. Itu juga sumber dari dana yang kita kelola. Oke. Nah, kalau kalian ya sebagai pekerja ya berarti kan, teman kan kerja, seberapa susah pekerjaannya? Nggak susah. Susah nggak? Susah. Enggak sebenarnya. Tantangan. Ada tantangan. Paling susah apanya? Iya. Dari pekerjaan yang biasa sehari-hari kan sehari-hari di Samsat nih berarti ya, Iya. collecting pajak kendaraan. Nah di situ kan nanti kita berpisah tuh ibaratnya, dana SW itu kita kelola, sama jasa aja dikelola. Nah, dalam proses itu kesulitannya apa gitu? Sedangkan kan banyak juga nih informasi apa istilahnya, informasi yang mirip bayar pajak ribet lah, inilah itulah gitu. Nah, gue mau tahu dari internal sendiri dulu nih, kesulitannya apa sih itu? Tugas kalian di Samsat gitu. Ya modalnya dicoba jawab. Nah sebenarnya segini Pak. Apa istilahnya masyarakat ya? Ya jadi gini, semua tugas kita jasa harja atau bahkan setiap jasa harja melakukan sesuatu pasti akan berkaitan dengan instansi lain. Itu ya, dari mulai pembayaran santunan kita berkaitan dengan kepolisian. Kemudian di Samsat ada kepolisian, ada Bapenda. Nah sebenarnya kalau tugas kita dalam berkoordinasi itu baik, di Samsat juga kita akan mudah. Oke. Kesulitannya berarti kan kalau dilihat dari informasi selama kita di apa istilahnya di salah satu koordinasi yang baik, berarti aman aja. Iya. Gitu, aman. Sedangkan collecting pajak kan pasti kan itu pihak eksternal kan, masyarakat. Iya. Nah, ya kan? Tantangannya apa nih? Pasti kan tantangannya berarti keluar nih lebih Iya. banyaknya ya kan. Iya. Gimana meskipun bahwa masyarakat kok pajak ini penting loh. Gitu. Betul. Ya kan? Makanya seperti tadi saya sampaikan ya, kaitan dengan koordinasi kita dengan Mas Dewa. Iya. Ini kuat ya. Kaitan kita berkoordinasi dengan instansi terkait di dalam Samsat itu juga akan berimbas kepada kegiatan sosialisasi yang kita lakukan. Jika kegiatan sosialisasi kita lakukan bersama-sama dengan instansi yang ada di Samsat, ini akan jadi mudah sehingga masyarakat nanti akan bisa lebih tahu bayar pajak sebenarnya apa. Nah yang paling susah apa? Lo dia paling Iya. susah. Yang paling susah sebenarnya memberikan pengertian kepada masyarakat pajak itu penting. Bayar dong gitu. Jadi gini, ada masyarakat yang kita anggap dia nggak mampu, sebenarnya enggak. Di wilayah Tangerang, khusus kabupaten, saya rasa masyarakat yang nggak bayar pajak bukan hanya nggak punya uang,
tapi karena kebiasaan dia yang tidak membayar. Jadi dia tuh emang malas gitu. Lah itu bukan malas aja, karena orang juga nyangka kok bayar pajak juga susah nih. Dia Iya. bayar, tapi kok ada sulit-sulitin. Nah, Apalagi ya mau persyaratan ini misalnya mereka lihat di TV ada dana pajak yang diselewengkan misalnya gitu. itu. Jadi mereka berimbas. Nah, apalagi lagi rame isu itu ya. Ya, dan sebenarnya kan nggak seperti itu gitu. Ya maksudnya yang paling sulit kita meyakinkan ke masyarakat bahwa bayar pajak itu penting, uangnya dia kembali kepada mereka lagi. Jadi kalau di Indo ada yang paling susah. Ya, gue mau nanya salah satu dulu deh. Paling susah apa? Selain misalnya collecting nih, pasti kerjaannya nggak cuma itu, lu Iya. survei. Banyak lagi kegiatan-kegiatan pencegahan kecelakaan. Iya. Terus apa namanya, maintenance data segala macam, ya kan, administrasi, ya kan. Yang paling menyita waktu apa? Menyita waktu Dan menguras tenaga, gitu. Itu gimana? karena perusahaan kita juga banyak sekali action plan yang harus dikerjakan. Jadi kita bagi waktu mau mengerjakan yang baru nih. Kalau kita harus sosialisasi ke masyarakat tentang pajak tadi, bahkan tentang fungsi dan tugas pokok jasa raja sendiri kan. Jadi sambil jalan kita tuh sambil mikir nih, habis mengerjakan yang sikap, signal sama perusahaan biar tahu yang membayar cara membayar pajaknya. Itu juga dengan kalau kalian kecelakaan ada yang kesusahan, kita nikmat juga. Jadi dalam suatu kunjungan itu banyak yang harus kita lakukan, harus kita share gitu untuk masyarakat itu. Berarti orang jasa raja harus bisa Ya, multitasking, ya. Harus deh, harus bisa. Itu yang paling betul orang jasa raja nggak boleh sakit. Harus kita banyak. Tapi harus sehat. Harus sehat. Tambah lagi gede. Iya langsung naik ke atas. Sebetulnya isu utamanya kan ketaatan masyarakat buat bayar pajak ya. Sebetulnya itu yang jadi prioritas kita karena apa? Satu, masyarakat belum tahu nih sebenarnya kalau bayar pajak nih banyak manfaatnya. Jadi tadi yang disampaikan Mbak Dani itu collecting, pelayanan masyarakat, sosialisasi, semuanya itu saling terkait sebetulnya, saling sambung nyambung, linear. Jadi masyarakat pada nggak bayar pajak, nggak taat karena nggak tahu kenapa sih gua harus bayar pajak. Makanya kita bikin program sosialisasi dari goes to school, goes to university, goes to factory, semuanya kita jelasin. Itu pentingnya. Kalau kalian semua pada bayar pajak, sebetulnya nggak cuma-cuma lu hanya membayar pada negara. Kan sekarang trust issue ya masyarakat, gue bayar pajak, pegawai pajaknya korupsi. Sebenarnya itu yang harus kita pisahin tuh antara oknum dan memang orang-orang yang ingin melayani masyarakat seperti jasa raja. Kita harus sampaikan bahwa dengan membayar pajak, sebetulnya ada benefit yang kita bisa dapatkan. Amit-amit kalau masyarakat nih ada yang kecelakaan, kita bisa berikan biaya pengobatan kepada rumah sakit dalam bentuk garansi letter ya teman-teman, bukan uang. Ini yang salah banyak kita hanya saya kaprah, karena saya sudah keliling Indonesia kalau tugas. Saya pernah di satu daerah ditanya, Pak, datang ibu-ibu, saya mau klaim, loh ibu sudah dirawat, sudah Pak, 10 juta habisnya, saya mau minta 10 jutanya lagi loh, gitu. Jadi ini harus kita sampaikan dulu bahwa yang kita kasih itu biaya jaminan rumah sakit. Ketika dia habisnya 10 juta, maka nanti dia kalau mau kontrol lagi masih ada 10 juta ya teman-teman, bukan uangnya nanti sisa diambil. Maka itu perlunya kita sosialisasi dari lini paling muda, sekolah dasar, sampai universitas, sampai perkantoran. Jadi kita dengan teman-teman Samsat ini sering kolaborasi, kita kunjungan ke perusahaan, ke pabrik. Bukan fungsinya sih bukan nagih gitu ya, sebetulnya kita lebih meningkatkan awareness masyarakat kenapa harus bayar pajak, karena benefitnya banyak. Jadi tidak serta-merta lu bayar pajak lu nggak dapat apa-apa, on return banyak yang harus kita do. Makanya itu salah satu yang menjadi prioritas kita, karena isu utamanya meningkatkan connectivity SPDKLJ supaya meningkatkan pendapatan negara dan hadirnya jasa raja untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Itu sih sebetulnya. Kalau runtutan kegiatan yang lainnya sebetulnya arahnya ke satu pintu, meningkatkan kepatuhan masyarakat, karena masyarakat sebetulnya belum pada sadar nih bayar pajak manfaatnya buat diri sendiri tuh ada gitu ya. Yang ada karena mungkin kan itu ya masyarakat
takutnya mereka nggak ngerasain. Iya. Kan kalau istilahnya apa namanya di sini sih kita intinya kan gimana caranya part kita adalah di jasa harja. Berarti di situ adalah tempat kita untuk kita gimana help people dan bantu orang gitu loh. Lewat jasa harja yaitu korban-korban kecelakaan tentunya gitu, berikan pelayanan yang terbaik. Nah, kalau dari Indonesia Pajak Kendaraan memang kan kalau menurut masyarakat nih mungkin ya gitu ya. Kita lihat, oh iya kita bayar. Cuman kan mereka nggak ngerasain langsung nih. Kalau mau ngerasain jasanya, kami jangan. Ya, jangan. Silakan dulu gitu loh. Masa silakan dulu. Sedangkan memang permasalahan negara kan kompleks nih. Ya, kita ambil part kita aja lah gitu ya. Kita ambil part kita. Nah, kalau sekarang kan pembelian secara kan gampang. Ya kan. Kalau misalnya dibilang tadi, oh ya masyarakat, ya bukannya nggak mau nih bayar pajak gitu. Tapi ada juga pasti masyarakat yang memang memiliki kemampuan secara finansial yang di bawah kan. Iya nggak? Gitu pasti kan. Gitu. Nah di situlah peran jasa harja mungkin bisa ambil alih atau enggak pemerintah juga bersama pemerintah lah ya. Kita gimana meningkatkan taraf masyarakat supaya nantinya juga bisa melaksanakan kewajibannya gitu. That's why kenapa jasa harja partnya tidak hanya membayar santunan aja gitu, dia ada program tanggung jawab sosial lingkungan kan, gimana fungsinya uang yang memang sudah dibayarkan oleh masyarakat melalui pajak kendaraan tidak hanya kita gunakan sebagai pembayaran santunan kecelakaan, pemberian santunan, tapi juga ke peningkatan masyarakat, lingkungan itu harus, karena kan memang pemerintah harus holistik ya secara keseluruhan gitu. Jadi bisa support semuanya dengan lingkungan yang baik, masyarakat yang baik tentunya, pendapatan yang juga baik sehingga bisa melakukan pembayaran pajak yang baik juga gitu. Tapi pada dasarnya memang ya masyarakat yang berkendara dengan kendaraan mati pajak salah Pak. Harusnya kalau sudah memiliki kendaraan punya kewajiban menyebabkan pajak registrasi gitu. Permasalahan bukan karena kendaraannya kalau nggak dipakai atau gimana, kalau dipakai gitu. Memang mungkin kan saya cuma deket aja gitu. Cuma dari sini dari depan warung. Nah kalau dari depan warung dia nabrak orang gimana? Kasihan dong orangnya. Jadi mungkin itu yang perlu kita kasih masukan juga ya. Jadi benefitnya tidak hanya untuk diri kita sendiri, karena yang namanya SWD kayak yang dikutip itu bentuknya sebagai tanggung jawab pihak ketiga. Apa maksudnya? Jadi kalau kita di jalan lagi naik motor atau mobil, ada orangnya kita tabrak, nah orang itu kita jamin melalui premi yang sudah kita bayarkan saat perpanjangan STNK. Amit-amit kita nabrak orang, kita nggak punya uang, kan orang itu bisa kita jamin lewat jasa harja karena kita sudah bayar SWD KLJ. Jadi benefitnya tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain. Itulah fungsinya jasa harja hadir di masyarakat. Ini ya memang kalau soal keinginan masyarakat untuk bayar pajak, saya pernah naik ojek online, kemudian tampilan dari si drivernya ini mohon maaf ya nggak inilah kusut lah, Kusut. Kusut gimana ya? Nah terus Mas bayar pajak nggak? Kisah-kisah saya tanya gitu sambil jalan. Bayar Pak, saya kalau nggak bayar kan dari perusahaan juga nggak boleh gitu kan, karena itu harus. Dia punya metode rupanya. Setiap 1 hari dia dapat uang dia sisihkan, gitu. Ya artinya berarti ada metode yang bisa dicontoh juga untuk bisa pada genap 1 tahun walaupun kurang tapi tidak terlalu banyak. Saat kebutuhan dia bayar pajak itu sudah ada. Nah memang si driver di online ini terdorong karena aturan perusahaan. Tapi sebenarnya kan berarti untuk masyarakat membayar pajak itu ada cara. Kadang-kadang dia dapat uang banyak dia lupa. Punya uang hari ini dia lupa untuk menyisihkan. Kalau memang mohon maaf secara ekonomi memang nggak sanggup misalnya gitu. Dicicil deh. Itu. Dia bilang nggak sampai 1 tahun saya udah punya uang bang membayar pajak di 1 tahun ke depan nanti. Memang ini sih ya, emang penting ya. Lagi sebelum kita bahas jasa harja, sebagai manusia tuh kita udah harus punya kesadaran nggak sih Pak? Kita sebagai manusia punya kesadaran untuk ketika kita membandingkan diri untuk membeli kendaraan, kita udah harus bertanggung jawab untuk semua pengeluaran dari kendaraan itu sendiri. Terus bagian dalamnya adalah membayar pajak.
Nah sekarang karena lu kan di Samsat nih, isunya kalau kita lihat di masyarakat kemarin juga sempat kita posting nih isunya masyarakat ribet bayar pajak, harus KTP asli, harus datang ke Samsat, itu gimana istilahnya anggapan maksudnya sebenarnya seribet itu kan. Memang sesusah itu, apakah misalnya kan ada nggak sih lembaga-lembaga yang bisa membantu gitu kan? Apakah emang harus ada lembaga yang membantu gitu loh, atau kenapa gitu? Sedangkan kita tahu nih ya, registrasi kendaraan itu kan berarti kan mutlak ya dari kepolisian kan harus ya gitu kan, karena itu bentuk identifikasi kendaraan dengan pemiliknya. Karena kan takut kalau dipakai kriminal segala macam. Nah mungkin masyarakat kurang paham itu kali ya. Gitu. Nah terus gimana ya, ada solusinya nggak sih kalau misalnya di Samsat gitu? Kalau selagi persyaratan di dasarnya itu persyaratan tidak ada, solusinya nggak ada. Artinya gini, kalau selagi persoalannya adalah KTP misalnya, itu di Samsat itu masih kita nggak bisa. KTP-nya nggak ada nih, terus kemudian mau perpanjang. Proses registrasi dan identifikasi ini malah hambatan nanti. Karena tidak bisa orangnya bisa datang. Nggak, kalau itu nggak. Ada surat kuasa yang bisa buat saya. Kendaraan. Pemilik kendaraan membuat surat kuasa kepada orang yang mau bayar pajak itu, bahwa kelengkapannya termasuk KTP si pemilik, KTP atau nama di STNK tersebut, gitu ya. Kemudian kendaraannya masih di leasing, bisa. Kalau leasing itu bisa mengeluarkan surat keterangan sedang leasing. Jadi nanti itu bisa dilampirkan, proses bisa berjalan. Oke. Kalau itu kan kendaraan atas nama sendiri ya. Kalau misalnya saya beli mobilnya Sierra. Iya. Terus kan saya beli, habis itu saya mau bayar pajak. Saya mau bayar pajak ya kan. Nggak bisa nih karena intinya kalau saya kenal sama Sierra mungkin gampang. Kalau saya nggak kenal, saya beli dari orang gitu. Harus balik nama. Jadi harus balik nama pun sebenarnya itu untuk keamanan dari si pengendara atau pemilik kendaraan ini keduanya. Ketika nanti kendaraan itu menjadi milik dia pribadi, itu sebenarnya lebih mudah dia ke depannya untuk mengurus hal-hal berkaitan dengan kendaraannya. Samsatan misalnya mau bayar pajak lagi. Jadi ini nggak ada kata lain kalau apalagi sekarang ini kan dinyatakan bahwa kendaraan yang sudah dijual harus blokir untuk menghindari penggunaan yang tidak diinginkan dalamnya oleh orang yang membeli. Sehingga dari Samsat sendiri memang sudah terblokir dari kendaraan dan memang harus balik nama. Berarti emang sebenarnya kendala mungkin masyarakat kurang paham itu. Kalau dia kendaraan dia beli, namanya kan misalnya kita beli kendaraan ya. Beli kendaraan harusnya menghitungnya udah keseluruhan. Oh ya dia beli berarti itu kendaraan jadi milik saya. Kalau kendaraan itu atas namanya masih atas nama Awat atau Ardi, berarti sebenarnya secara administrasi itu masih milik Ardi. Walaupun secara kepemilikan milik saya. Ya kan? Nah, makanya untuk terhambatnya diregistrasi di situ. Jadi ketika beli kendaraan ya harus dibalik nama. Betul. Jadi sekarang ini banyak showroom yang punya kendaraan atau penjual kendaraan second Pak. Sampai ke arah situ melaporkannya. Jadi keluaran udah atas nama sendiri nanti gitu. Harusnya sebenarnya wajib ya, gitu ya. Harusnya wajib. Tapi ini sebenarnya selain tadi buat si pemilik barunya itu juga bermanfaat buat pemilik sebelumnya. Selain dia terhindar dari pajak ya. Kalau belum balik tapi dia bisa kena progresif pembayaran baru lagi. Terus kena atas jadi ya salah gitu. Makanya itu pentingnya blokir. Tapi tadi Mas Rido blokir itu nggak otomatis ya. Di blokir itu si pemilik sebelumnya harus mengajukan dan surat apa? Jadi kalau jual misalkan dia ke dealer atau apa tuh dealernya biasanya nggak bisa minta bantu urusin bisa, tapi kita mesti minta sekarang saya tuh kita ke dealernya tuh tolong diurusin ke Samsat tuh blokir. Itu penting ya teman-teman ya. Diblokir aja kendaraan. Iya kemarin soalnya sama tuh gitu, saya mau beli kendaraan. Terusnya ternyata sudah diblokir sama pemiliknya. Dia dijual sama orang lain. Saya membeli kedua lah ya baratnya. Dan ketika saya mau bayar pajak nggak bisa tuh. Gitu. Karena sudah diblokir. Ini pertama juga menghindari itu Pak progresif. Iya dia udah langsung Masyarakat sebenarnya datang aja ke Samsat nanti kita tapi untuk kendaraan roda 2 masih banyak sekali
pemilik kendaraan dan penjual kendaraan ini dia memblokir. Iya. Masih banyak. Kalau roda 4 kata di Banten ini kan progresif itu Di atas 2.000 bisa. akan ada untuk kendaraan roda 4 dan cc-nya di atas 2.000. Jadi kalau cc belum 2.000 belum sih. Belum progresif. Jadi mereka yang memblokir itu bukan kendaraan itu minibus Innova segala itu ya cc-nya di atas 2.000. Oke. Berarti poinnya istilahnya, nah kan, oke. Nah, kan masalahnya gini ya, banyak informasi ya kan, maksudnya komplain kalau misalnya kita lihat, kesan hot lama waktu, kan harus ada yang cuti dulu sampai gitu, bayar pajak nggak cuti gitu, ya nggak, bayar pajak hari gini men gitu kan, bayar pajak harus cuti. Sebenarnya pemerintah tuh udah nyediain Aplikasi ya. cara nggak sih apa ya menurut saya yang memang bisa bantu. Ini gue pancing nih, lempar bola nanti lo ini ya. Gak ada banyak ya. Ada banyak. Nah itu satu ya kan. Terus yang kedua, berarti kalau memiliki kendaraan yang bukan atas namanya dia, otomatis akan lebih sulit dalam proses bayar pajak segala macam kan. Karena emang secara aturannya harusnya balik nama Harus banyak amat. Ya. biar aman, biar nyaman gitu. Cuman masalahnya masyarakat kan, yang penting beli kendaraannya dulu. Karena uangnya mungkin mampunya beli kendaraan doang gitu. Belum nggak ngitung beli nanti bayar pajaknya gimana, nggak ngitung nanti balik namanya gimana. Ya sebenarnya kalau seperti itu, secara finansial sebenarnya harusnya belum dikatakan mampu beli kendaraan. Gitu. Jadi itu ya. Nah kalau yang sudah sesuai nih, gitu, namanya udah atas nama sendiri, gitu, dia mau bayar pajak gimana biar nggak usah kesantet deh istilahnya. Di saat kita mager ya, bisa bayar pajak ya. Jadi teman-teman bisa upload, Bisa download. Ini sesi aplikasi di handphonenya, namanya Flexical. Jadi buka di Play Store, terus buka aplikasi Signal. Coba, ayo, buat handphone lah. Iya. Nah, Itu itu udah Ada. Berarti ini di mana aja nih ya? gimana? Yang penting poinnya atas kendaraan pribadi atau alas sendiri. Karena Ada yang lain, maksudnya karena nanti di sini ada selain usul ada ini di balik tersendiri ada sambat aman, terus pembayarannya juga bisa lewat Alfamart, Innova. kalau saya mau bayarin pajak mobil istri saya gitu, Bisa santet. Pakai santet, pakai signal. bisa. Tapi kan itu atas nama istri saya, bukan atas nama saya. Nanti ada verifikasinya Pak dengan KTP dari istri Bapak. Jadi setelah diverifikasi semuanya, kalau sudah sesuai nanti baru kita bisa bayar di mana aja. Oh, kalau kan itu kan bukan atas nama saya, itu atas nama istri. wah, itu akunnya istri saya itu dong. Iya. Kayaknya sangat Keduanya juga bisa, kan ya gitu. Yang penting bisa. Yang penting kan ada KTP-nya. Diambilkan Ini salah nih, ya kan. Jadi gua ini nih ya, gua salah nih lo, aduh. Jadi kalau jadi kalau signal itu bisa melakukan pembayaran yang penting dia di dalam satu pak. oh ya, itu bisa. Tadi kan gua panjang, kan ya. Berarti kan dia harus satu kakak intinya. Kalau satu kakak bisa karena kan melakukan verifikasi ya, verifikasi. Iya, harus warga verifikasinya. Nah, berarti poinnya harus bisa bayar atas nama sendiri, tahu nggak? Bisa satu kakak. Maka bisa pakai sinyal. Nggak usah satu lagi nih. Oh, dan nanti tendanya notisnya juga bisa di-read. Oke, dikirim. Nah, katakanlah nggak usah dikirim deh. Kan kalau bayar pakai sinyal kan udah ada notis digital deh. Ya, Sah kan? sah. Sebenarnya nggak usah dicetak lagi di sana juga nggak apa-apa kan? Tapi ada mas. Kan aman gitu Pak kalau nggak ada catatnya. Lagi. Nanti mungkin ke depan, ya ini ya pernah saran untuk membuat signal juga ya, supaya nanti ke depan yang dipilih saat bayar lalu signal itu benar-benar mirip notis. Tapi kan itu udah sah gitu. Gue lihat di akunnya Signal juga
sebenarnya nggak nih ini lagi SKPD ini sangat lari si Aldo sampai Ini kalau razia, langsung liatin aja. Saya juga razia loh. Tinggal ketemu ya. Ketemu kita di jalan. Ya udah ya. kalau razia tuh lu ngapain sih? Buat apa sih gitu? Ganggu jalan kan? Ganggu jalan nggak? Enggak dong Pak. Kita lihat niat dulu. Kita saat pasangan dibantu Pak. Kita kalau desa aja sendiri. Ada kondisi. Semua itu ya. Semuanya kita karena wilayahnya di Banten. Kita cek yang Partai Bapak Banten. Itu dulu kira. Ya, Kayaknya mati di pinggir-pinggirnya gitu. Jadi kalau soal mati aja kita belum tahu tuh. iya. Banyak kita cek Ini pelan-pelan harus semua. Di belakangnya ya, di belakangnya, tangannya kan. Iya. Siapa paling yang belakang itu udah P S L yang belakang itu kan gila. Ya wah. Ya, kita batas sih. Kita suruh jalannya. Nah kalau udah misalnya saya nih di motor kita hop kan. Nanti lo. Ya iya. Nanti cek bos sudah kayak nih. Mati nih gue mati. Ada sampai Bogor tahun gue ya. Kalau mau mudik gimana? kita ada semacam surat Ada pemberitahuannya. pemberitahuan nanti berapa Jumlah pajaknya. dari saat perhitungan dia harus tambah. Kalau gue nggak bayar, cek aja gue nyampe aja. Enggak sih rata-rata banyak. Baik. Jadi mereka tuh Mindsetnya mereka kalau ada sekarang kan ada SNK pak. ini sambil. Iya. Iya. Jadi ambil nih. Nah nanti kalau itu udah dampak lah. Bodo amat lah, santai aja udah ntar kalau tahu ya lagi. Ada pak. Wajarnya malah kenal lagi. Nah ada tapi sempat lagi kita ada juga tuh. Ada kami alami itu ya. Pas kita lihat terus Pak itu sudah tadi tahun lalu Pak. Itu Pak jadi banyak. Ya itu tetap kita lakukan pemberitahuan lagi. Kemudian kita sampaikan bahwa ini nanti datanya akan bertahun terus. Oke. Tuh lumayan berat nih dia bayar. Iya. Akhirnya dia dua dari itu dapat. Kita jelasin makin berat loh kalau tuh. Nah kalau dibiarin kayak gitu dia nggak bayar, bisa kena ya pasal 74 yang dulu. Iya. Betul. Bayar. Itu sih sebenarnya berharap ya saat ini udah mulai ada ya. Ya. Tapi kan tetap itu kan udah ada undang-undangnya ya. Enggak. Sebenarnya bisa dilakukan kalau memangnya apa namanya dia mau nggak pernah bayar gitu, tapi di jalan tetap berkeliaran gitu. Karena kan bahaya di nanti kalau nabrak orang atau dipakai untuk kejahatan atau gimana, mati pajak kan bahaya juga gitu kan. Secara penjaminan kan pasti ada hambatan nantinya ya, registrasi segala macam gitu. Jadi emang kalau yang berkendaraan yang dipakai di jalan harus dipastikan hidup ya gitu. Berarti kalau di razia, kalau razianya bukan ditilang tadi ya? Bukan ya? Bukan proses penindakan tilang coba. Sosialisasi sebetulnya itu bukan. Mungkin juga udah demikian juga dengan denda hukum ya Pak. Kemudian kayak gitu kan. Kayak baru-baru ini kan kejadiannya banyak penumpang yang menaiki kendaraan umum, ternyata kendaraan tersebut tidak patuh ya kata pajak. Nah, ini sebenarnya polemik masyarakat kita nih nggak aware ya kalau gue bilang gitu. Harusnya ketika kita naik kendaraan umum itu nomor satu, gue bingung mereka berani ya naiknya gitu. Kalau misalnya kendaraan kondisinya ini Pak, ini kadang-kadang ini berkaitan dengan nilai harganya. iya. Jadi kalau yang kurang sih. iya, kalau rombongan ini sebenarnya harus disendiri itu panitia perjalanan ini. Sebenarnya dia tahu, Bahaya di mobil. dia tahu bahwa kendaraan tersebut tidak boleh pajak. Nah, tapi karena si pemilik atau pemilik kendaraan itu memberikan harga murah, panitia ini tidak. Nanti paling ditilang, gampang polisi ternyata lebih ditilang pencelakaan ternyata. Jadi ini untuk masyarakat sebenarnya kalau mau naik atau mau nyewa kendaraan diperiksa sampai atas itu. Kalau kira-kira pada mati, jatuh dan belum bayar, susah. Ya. Yang paling utama sebenarnya kondisi kendaraan. Iya, kondisi kendaraan. Ada di betul. Ya kalau kita naik kendaraan yang kita dilihat ya kendaraan, murah nih bayarnya. Ya, curiga ya sebenarnya. Gitu. Kalau kita kan, murah. Iya,
Udah gue ini aja berat. Tapi nggak tahu resiko ke belakang itu yang di situ. Juga kita lakukan Pak sosialisasi ke pemilik-pemilik PO bis, angkutan umum. Teman-teman nih banyak nih jalan-jalan ke PO yang sesuai wilayah kita ya. Berarti kan kalau naik kendaraan lihat murah itu harus Ya harus pasti. Ada sesuatu pasti itu. Sebenarnya kan bisa dicek ya Pak. Tuh, kalau khusus kayak Provinsi Banten tuh, nah bisa dicek tuh di info PKB Banten. Nah, minimal kalau udah kendaraan itu udah nggak bayar pajak, pasti kan kesehatan ini kayak kesehatan bener-benernya bisa jadi kayak yang nggak harus gitu. Terus selain info PKB Banten juga bisa ngecek di Spionam ya, di sub itu ya. Itu bisa cek Pak. Itu bahkan bisa sampai ngecek kir itu jalan tengah itu cek tuh. Jasmine dicek ya. harus ini ya. Itu permintaan yang di grup request cabang kayak yang pusat personal only untuk EPF di penyerahan santunan. Si Arif minta yang video-video yang kita upload di Instagram itu loh. Jadi ada dalam menangkap penguatan regulasi perusahaan, mohon info yang memiliki video testimoni penerima santunan yang akan ditampilkan pada video dengan pihak kementerian. Video disampaikan lewat grup ini. Oh iya, video lu kan itu ya. Ada lagi dicari. Kan ada 3 kalau besar. Di Instagram kan ada kan? Ini ada ya. Tahu ada itu. Diminta ada permintaan. Itu sebenarnya bagus juga sih tuh apa namanya testimoni kasih tahu masyarakat. Karena kan masyarakat nih melihatnya apa ya nggak secara keseluruhan ya gitu. Kayak belum lama nih ada isu ada di Tumber lah mungkin ya. Apa namanya dia tuh ngomong bahwa kerja paling enak itu kerja di jasa raja apa sih? Emang Karena duitnya tuh dilihat di semua ya. Keuntungannya 2,5 T, bayar santunan 1,5 T gitu di situ. Nah, berarti kan masih ada sisanya. Jadi buat kita nih katanya. wah buat kita enak juga kalau salah ya. Sebenarnya nggak seperti itu, kita banyak hal yang ada pencegahan kecelakaan, gaji kita aja udah diatur ya mungkin kalau maksudnya hasil itu langsung dibagi gitu kan. Ya sebenarnya mungkin video itu juga dibikin untuk cari clickbait, biasa lah nyari biar banyak yang nonton segala macam. Cuman ada sedikit misleading lah gua karena kan uang ya, tadi kita udah ngomongin ini dari awal bahwa uang yang kita kelola itu dari jasa raja tidak hanya digunakan untuk bayar dana aja gitu. Ada biaya pencegahan kecelakaan, program dan pengembangan sosial, administrasi, terus juga biaya operasional. Seluruh Indonesia kan nggak murah bos. Iya kan. Banyak banget gitu dan sosialisasi aja kita hampir ke semua sekolah, rumah sakit segala macam hampir everyday gitu. Jadi emang dananya tuh nggak cuma digunakan ya buat itu aja, itu sisanya udah nih gitu. Kalau udah kayak gitu, waduh, mereka Dia percaya enaknya di jasa raja ini bukan di luar uang dan gajinya ya Pak ya. Di jasa raja itu enaknya, terutama karena kita sama di Samsat gitu ya. Saya belajar untuk bertemu sama instansi lain. Terus kita benar-benar dari berbagai macam level, nggak cuma sekedar instansi yang di jabatan tinggi juga, tapi sampai ke masyarakat atau kecelakaan yang mau sih ya kan memang orang mau ekonominya menengah ke bawah. Berarti kayak dia belajar antar manusia lah ya. Antar manusia tuh kita jadi bisa mendalurkan energinya tuh positif vibes-nya gitu loh Pak. Itu tadi beneran terpandang Pak. Terutama kalau ketika lagi kayak survei AW, survei TKP itu kita bisa kayak ngobrol, kayak sharing sama AW atau keluarga korbannya. beda nih. Berarti lu di Samsat tuh dari top level sampai gila lu ada tuh. Lagi ketemu orang capek di Samsat Project di Banten capek. Jadi gini ya, ini kalau dulu kita cuma lihat Kapolres itu di TV. Nah itu nemuin sekali. Oh iya benar-benar. Kalau keuntungan, Kali ini bangga mau ada nggak keuntungan dong. saat keuntungan kita pakai baju jasa raja ya, kita bisa bercanda-canda sama Pak Hasan. Iya benar. Yang dulu kita ketemu aja. Itu covernya keren berarti. Oh, jam itu. Ada gue cuma di rumah. Lah. Anak buahnya aja kayak gini gimana bosnya? Iya. Siapa sih ngomongnya? Tapi
semua harus dimiliki sama insan jasa itu sifat apa coba ya? Yang kita miliki. Wah ini sifat lingkungannya dengan kayak itu viewannya nih. Anak nih. Apa tuh berarti ya? Gitu. Jadi banyak juga yang mencoba. Itu mungkin oknum ya. Gue yakin sih ya, kalau gue sangat yakin kalau apa ya, isi petugas jasa raharja ini banget nih. Iya. Kalau ininya nggak jalan, pasti out dia. Karena itu dia tadi kan, dari bawah sampai atas. Nah sebetulnya privilege ya melayani masyarakat. Sebetulnya menurut gue sih priceless ya. Lu bisa melayani dari orang mulai kecelakaan sampai survei kan. Gue udah putar-muter se-Indonesia ya, dari ujung barat sampai ujung timur. Yang gue layanin memang yang namanya survei masuk desa, naik gunung tuh gue bakal ngalamin. Yang berangkat jam 12 balik jam sore hanya satu tempat, naik ke PLTU nggak ada sinyal, ternyata rumahnya jelek, kan menjadi self reminder buat kita ya, ternyata betapa beruntungnya kita. Dan hal-hal seperti itu yang tidak bisa diukur dengan uang, kita bisa melayani masyarakat. Jadi tidak semuanya tidak semuanya tuh diukur dengan uang. Tuh yang menyentuh hati kecil kita ya, ternyata nggak semuanya tuh diukur dengan uang, gaji, bonus dan segala macam. Melayani masyarakat tuh kalau udah kena dari hati tuh ya all out kitanya. Jadi orang jasa aja tuh banyak ibadah. Iya. Aduh. Oh ini mas terakhir tuh ya, makasih Pak udah dibantu. Wah, ini itu beda ya. Aduh banyak tuh. Adalah cerita lucu di Medan tapi daerah kabupaten ya. Ini ahli warisnya lagi nangis-nangis nih ceritanya nih, nangis-nangis orang namanya ditinggal anak atau orang tua. Tok orang jasa raharja datang tuh kan, dibuka sama keluarganya, langsung sama keluarga, jangan berhenti dulu kamu nangis, yuk nong datang, siapa penharan, jadi yuk betul apa dong, itu ya, nanti dulu nangisnya, berhenti apa dulu, ada matamu tuh layani dulu itu, jasa raharja datang gitu. Jadi memang kita tuh dinanti sebetulnya. Jadi buat temen-temen yang belum tahu, memang materi penting buat kita ya, tapi kalau yang sudah menjiwai sebagai orang jasa raharja, ada yang lebih penting dari semua itu, melayani masyarakat gitu. Karena ternyata mungkin buat kita nggak seberapa bantuannya, tapi buat mereka sungguh-sungguh sangat berarti buat yang Memang gini, dalam kunjungan ke keluarga korban ya, gue pernah punya pengalaman agak ini ya. Kalau tadi kan datang kemudian dewa penolong datang gitu, gue datang sama polis korban, tapi ahli warisnya tidak tahu. Ini kok begini? Aneh, bercanda anaknya. Ternyata dia nggak tahu, belum tahu. Saking percepatan pelayanan jasa raharja itu, kita disuruh ke sana, keluarganya dia belum tahu. PR banget kan kalau Berarti itu belum, keluarganya belum tahu setelah dia meninggal. Jadi kamu udah verify di mana-mana? Dari pihak polisian menginformasikan, kemudian disuruh cepat-cepat kita untuk menindaklanjuti itu. memang juga harus dipotong ya. Nih, pertanyaan gue satu, kan nggak tahu kan meninggal. Ini yang Harus disurvei. siapa deh? Ahli waris ya? Ya ini dia lagi tinggal itu. Jangan nggak bisa dilihat. Jadi kayak gitu kan mungkin kira banget kan di pinggir jalan raya, dia polisi jalan raya bingung. Dan udah jelas ada kendaraan depan. Nah, itu udah jelas. Kemudian oh ini rumahnya di Srikawati. Nah, ini tapi survei. Oh dekat, belakang. Oh rumahnya. Aduh, kayaknya perasaan gua nih, dia kayaknya betul nggak tahu bener. Gimana ngomongnya nih gitu kan. Jadi saya ambil dikira sebagai penabrak. Wah itu hati-hati juga ya. Udah. Hati-hati juga berarti ya. Karena ya akhirnya kita bisa punya cara untuk menyampaikan duka cita yang memang benar-benar berat ya. Lagi ketawa kita kabarin berita duka. Tapi mau nggak mau Sampaikan polisi. Ini kalau udah kayak gitu kita bisa bantu mitra kita polisi ya untuk kabarin si keluarganya gitu biar duka kita di masyarakat dalam pelayanan masyarakat sampai segitu lah gitu. Ada hal-hal yang memang mesti kita tata dengan baik, cara bicara. Ya kita hadapin orang lagi berduka, jangan sampai kita salah. Tapi kan itu maksudnya ya segitu cepatnya kita ingin melayani masyarakat ya. Dan hal itu juga pernah dialami di Purwodadi. Jadi si petugas samsatnya ini datang, Bu izin saya dari pihak jasa raharja mau survei ahli waris.
Sampai dikira bohong, dikira mau nipu, ditelepon orang-orang sekitar, dikerubutin gitu. Oleh belum tahu juga. Udah tahu karena orang suami saya tadi malam masih SMS-an sama saya, zamannya masih SMS. Orang dia kerja di luar kota, dikerubutin sama warga, sampai telepon nih gimana nih? Udah ditenangin dulu, disampaikan segala macam. Setelah setengah aja, iya lagi bantu-bantuin angkatin truk dan segala macam. Jadi istrinya tuh sama sekali nggak tahu. Ya itulah salah satu dulu slogan kita kan prime ya, udah benar prima dalam melayani masyarakat. Jadi secepat mungkin lah berikan pelayanan karena kita tahu keluarga yang ditinggalkan pasti butuh minimal untuk tahlilan, untuk pengajian dan segala macam. Tapi tentunya kita juga harus belajar bagaimana cara menyampaikan karena tidak semua orang bisa menerima dengan baik, apalagi taunya dari orang lain. Itu benar-benar inilah intinya kan. Berarti teman-teman nih di sini udah tahu nih ya, udah tahu bahwa kita sebagai jasa raja ya itulah bentuk sebagai apa ya, kepanjangan tangan pemerintah ya kan, atas kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan. Nah, itulah kita harus all out, harus paham gitu kan. Jadi harus mengerti ya kan kondisinya. Itu mungkin pelajaran atau enggak hal yang paling sulit ya sebenarnya itu. Karena kalau di atas kertas sesuatu gampang aja kita pelajari kan. Nah, itu kan udah main feeling ya kan, kan. Tergantung kondisinya dari sini kan saat tiba-tiba bertanya kau pena kan buat sedikit kayak bensilan ya. Tapi gue nanya kalau hati lagi hancur kita harus ada lah ya. Jangan kalau lagi bete kerja tapi gue ya Emang ya orang di depan ahli waris itu nggak sendiri ya. Walaupun nggak bisa sini parah tuh teman-teman nggak. Ya, terus sebenarnya gimana kalau itu? Oh gitu ya. udah beda ya. Nanti dia kamu harus inilah istilahnya harus berempati. Iya betul ya. Empati kan nggak mungkin kita ini KTP mana ya udah tidak depan ahli waris tuh kan bisa ya benar ini itu apa iya ikut lagi sih dong apa nih. Ya yang bagus sih itu kan jadi apa, kita jadi tahu, kita jadi aware kan, dan kayak gitu kita juga bisa nyampein ke minimal ke keluarga kita kan yang banyak kecelakaan itu kan. Sehingga apa ya, intinya kan nggak ada masyarakat yang mau kecelakaan ya. Poinnya ketika kecelakaan itu terjadi dan menimbulkan korban dan dia berhak atas santunan, ya kita harus memberikan penyerahan santunan itu secepat-cepatnya itu supaya bisa bermanfaat, dia juga jadi teringani lah buat kan gitu. Berarti bangga dong nih, sangat bagaimana iya bangga dan bersyukur banget gak sih kalau sahabat dia banget Pak di jasa raja ini, kata dia bilang benar-benar bisa berkomunikasi sama berbagai macam level ya, jadi makin kawan akhirnya gue jadi kerja di jasa raja. Lu cita-cita lu apa? Saya nggak mimpi. Cita-cita lu apa? Saya cita-citanya saya mau kerja Pak, tapi saya nggak bermimpi di jasa raja. Saya emang pengen kerja di BUMN. Nggak, waktu kecil gitu cita-citanya gue waktu kecil cita-cita gue cuma satu, gue pengen jadi cowboy. Gue pengen jadi cowboy loh. Ya sebenarnya akhirnya juga suara sih. Gue kok bawa kita kan jadi hati. Gue dari kecil pengen jadi dokter, tapi gue sadar diri bapak gue karena bapak gue PNS, gue sadar diri gak ada duitnya buat sekolah dokter. Tapi kan cita-cita kecil ya dokter. Lu dia apa deh? Saya pengen jadi pilot Pak. Kenapa gak jadi pilot? Tapi ya udah kan belajar Pak, jadi kan pilot tuh dulu apa ya, IPA ya, waktu kita SMA ya, saya jadi pilot, karena saya SMA jadi IPS Pak, karena saya harus belajar begitu. Ya udah kita kerja aja. Sebenarnya
Sudah Kak asli ibu rumah tangga Pak. Iya. Bapaknya dia sarah harga lu lalu jangan dia kan ada Oh, dia serta urusan Mbak Am tuh. Salah ada tadi Bapak dia baru dong kita mau naik ya. Kerja, kulit itu enak. ya. Ternyata Kerja tapi aku jadi rumah tangga bisa kerja juga bisa kok, tidak mengurangi perhatian buat rumah gitu. Biar tahu usah dia dikit jadi kita bareng tercapai ini kita terakhir. Lalu tak Kalau saya kerja sekali Yang enak nih buat dia. sedikit kalau sedikit abu sedikit aku pakai channel nanti Bisa kok bawa itu kalau ini itu ya ada karung kuncing dari itu ya ini apa berubahnya itu kuliah. oh berubah Kuliah itu saya mau jadi pemusik atau chef. Kan saya sekolah di beda. Saya sekolah di Said, saya orang Said. Random hidupnya dia ya. Nara, musisi, koki, dulu tukang demo juga kan soalnya kan. Ini di bidang TNI pun kan. Berarti emang sebenarnya nggak pernah terpikir tuh nggak ya? Gitu. Ya itu kan apa ya istilahnya ya saya hidup lah bu. Cita-citanya apa, temen-temen cita-citanya apa. Akhirnya sekarang apa? Tapi poin penting dalam hidup kan bukan itu sebenarnya. Tanggung jawab yang kita punya, ya kan? Ini kan berarti pekerjaan. Jadi itu tanggung jawab. Ketika tanggung jawab itu kita lakukan dengan baik dan benar, kita lakukan dengan jujur sepenuh hati, dia jadi ibadah kan? Iya. Gitu loh. Ketika jadi ibadah, jadi berkah. Ketika jadi berkah, happy. Gitu. Jadi ya kerja harus kayak gitu. Kerja itu ibadah gitu. Gimana caranya kita bekerja, kita anggap bahwa pekerjaan itu adalah ibadah kita supaya berkah. Jadi enak kerjanya. Apalagi kalau kita lihat ya apa dari sisi lain misalnya dari kerja yang susah, orang yang mau dimanja saja dari 2000 yang dibuat kan lu udah makin bersyukur ya, makin bersyukur kita. Ya artinya ini beruntung banget ya, udah masuk kesini bisa dapat kesempatan naik dia lagi misalnya itu kan, itu udah masa all deh, luar biasa. Oke, kalau misal di sini ada teman-teman yang lagi nyari kerja nih ya, di close ya, kita mau sholat Jumat di tentang aja kan, terakhir. Hal apa yang sebenarnya apa ya, saya kemampuan yang mereka harus pelajarin ketika sudah di sekolah. Kalau menurut kalian kan udah kira kerjanya, kira kalau gue jago ini, gue lebih gampang nih kerja di jasa raja nih, bisa lebih ngasih ya yang terbaik nih apa-apa. Nah, kalau di menurut kalian ada nggak yang kira komunikasi ya, sama berarti ya, gue apa? Jujur. Ya, sama jujur. Aku jujur jadi. Jujur. Di jasa jujur ya. Jujur Wak. Semua kayak harus jujur ya kak. Kayak kalau udah jujur udah, nah itu akan urusan. Saja. Berarti ini komunikasi harus bagus, terus punya modal jujur gitu. Jadi integritasnya harus benar-benar buat Ya itu karena mungkin sentuhannya itu ya kan ke apa namanya banyak bayar santunannya, betul pak, terus pajak gitu. Itu sampai jawabnya berat ya. Jadi kita dari diri kita sendiri udah harus niatnya udah baik dulu, harus jujur nih gitu. Apa dikomunikasikan baik lagi gitu. Dan untuk zaman sekarang selain itu juga lebih penting ini ya Pak, masalah kemampuan teknologi yang sama makin maju gitu, perkembangan zaman itu penting tuh ya depannya depannya makin maju lah. Biasanya yang banyak orang yang tetap terhindar dari kasus fraud ya, penipuan gitu, itu penting. Iya udah tahu. Itu penting. Makasih. Nah tuh udah ada luat. Iya, nah semua ya dari Rido tadi apa kita komunikasi harus baik, harus jujur, terus harus pintar teknologi. Ada satu nih yang paling penting nih yang nggak kalah pentingnya, harus ikhlas. Terkadang kita ditempatkan di tempat yang nggak sesuai dengan passion kita. Gue orang IT, gue taruhnya di keuangan, ngomong apain sih gue kan bukan hari kan. Itu harus dari hati kecil kita. Ada ikhlas. Harus ikhlas menjalani karena gue yakin manajemen atau pimpinan tuh lihat ngetes kita. Dia bisa nggak sih kita taruh di luar comfort zone dia. Betul. Jadi nggak boleh mengeluh. Walaupun lu lebih pintar dari orang yang di samping lu, ya lu jalanin aja sepenuh hati, ikhlas. Karena Tuhan tuh pasti ngasih
cobaan buat umatnya. Kalau dia bisa lulus, pasti diberikan sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi wah selalu banyak nih dengan iya. Sip. Oke, berarti closing itu terima kasih buat bincang-bincang kita siang hari ini gitu. Ini udah mau sholat Jumat, terus kita sholat Jumat dulu, besok kita lanjut lagi. Nah, mungkin kita tanya ke ini ya teman-teman kali ya. Next episode mengumumkan